Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afradila Rohmah, Alfiatus Sa'diyah, Adinda Brilian, dan saya sendiri Anggreni Dewi akan mempresentasikan contoh permasalahan anafa satu jalur. Berikut adalah contoh permasalahan anafa satu jalur. Seorang mahasiswa ingin mengetahui perbedaan nilai rata-rata berat jenis tanah dari ketiga jenis tanah yang telah diukur. Masing-masing dilakukan 10 kali pengukuran. Dari hasil pengukuran diketahui nilai berat ketiga jenis tanah seperti data di samping. Pada tingkat signifikansi 0,05, adakah perbedaan rata-rata pengukuran jenis tanah? Nah, lalu bagaimana cara menganalisisnya? Pertama, kita akan merumuskan hipotesisnya. Untuk hipotesisnya seperti ini, karena ada 3 kelompok, maka nanti H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3. Tau 1 adalah rata-rata antara kelompok 1 terhadap kelompok total, tau 2 adalah rata-rata antara kelompok 2 terhadap kelompok total, dan tau 3 adalah rata-rata kelompok 3 terhadap kelompok total. Nah, jika sudah membuat H0, maka kita akan membuat H1 sebagai lawannya. H1 dituliskan ada rata-rata yang tidak sama. Untuk tingkat signifikansinya, kita menggunakan 0,05. Lalu untuk tahapan selanjutnya, yaitu penghitungan secara manual dan penghitungan menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh Saudari Alfiatus dan Afradila. Kepada Saudari Alfiatus dan Afradila, kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara manual. Yang pertama kita hitung yaitu JKT. Rumus JKT itu sebagai berikut. Nah, kita dapat menghitung JKT dengan cara menjumlahkan satu persatu kuadrat dari masing-masing data. Jadi dari 15 sampai ke 2,7 dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan kuadrat total keseluruhan data, yaitu 65,1, lalu dikurangi banyaknya data dengan jumlah 30. Nah, dari itu kita dapat memperoleh hasil 5.663. Kemudian kita akan lanjut menghitung JKP. JKP rumusnya sebagai berikut. JKP diperoleh dari menjumlahkan satu persatu kuadrat total tiap kolom. Nah, tiap kolom ini, yang pertama 17, kolom kedua 21,2, kolom ketiga 26,9. Itu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Lalu setelah dijumlahkan, dikurangi dengan kuadrat total keseluruhan data per banyaknya data. Dari itu kita dapat memperoleh hasil 4.938. Kemudian kita akan menghitung JKS. Rumus JKS yaitu JKT min JKP. JKT 5.663 dikurangi 4.938. Hasilnya 0,75. Nah, setelah itu kita akan menghitung dengan SPSS yang akan dijelaskan oleh Afradila. Saya akan menghitung dari SPSS. Yang pertama yaitu ke variabel Q-nya dulu, yaitu namanya ada berat. Yang pertama ada berat. Yang kedua jenis dari tanahnya. Tipenya sama-sama numerik, desimalnya yang berat ini 1 karena pada data di tabel itu angka di belakang koma hanya 1, jenisnya ini desimalnya 0, value-nya ini
Yang jenis itu ada satu labelnya tanah litosol. Yang kedua ada tanah antisol. Yang ketiga ada tanah regisol. Selanjutnya ke data PIN-nya. Ini kita masukkan data pada soal yang sudah ditambahkan tadi. Yang pertama ada dari tanah litosol itu 1,5, 1,8, 1,7, 1,7, 1,5, 1,9, 1,9, 1,6. Nah, ini jenis dari tanah pertama yaitu litosol. Yang kedua itu ada 1,9, 2,0, 2,1, 2,4, 2,3, 2,3, 2,2, 1,9, 2,1, dan 2,0. Ini merupakan tanah jenis 2. Selanjutnya ke tanah jenis 3 itu 2,6, 2,7, 2,5, 2,9, 2,6, 2,4, 2,8, 2,8, 2,9, 2,7. Ini merupakan jenis tanah yang ketiga, yaitu regisol. Selanjutnya ke analis, ini ke kompromis yang one way ANOVA. Yang berat ini dipindahkan ke dependent list, yang jenis ini dipindahkan ke faktor. Terus pas optionnya itu kita jadikan LSD, dan optionnya ini kita jadikan deskriptif. Berikut hasil dari SPSS-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin. Baik, ini adalah hasil dari SPSS yang telah diinputkan oleh saudari Afradila. Nah, di sini diketahui alfanya yaitu 0,05. Lalu di sini ada ketiga jenis tanah, ada litosol, andisol, dan regosol. Nah, jumlah data dari masing-masing jenis itu ada 10, maka total N-nya adalah 30. Nah, di sini juga ada mean atau rata-rata dari masing-masing jenis tanah. Untuk litosol sendiri, rata-ratanya adalah 1,7. Untuk andisol yaitu 2,12. Untuk regosol ada 2,69 dan total rata-ratanya adalah 2,17. Untuk standar deviasi ini, lalu pindah ke tabel kedua. Nah, di sini jika di perhitungan manual tadi, ini adalah jika perlakuan, yaitu 4,938. Untuk sesatannya diperoleh hasilnya 0,725. Dan untuk JK totalnya ada 5,663. Nah, di sini ada derajat kebebasan. Untuk memperoleh derajat kebebasan dari JK total, itu N totalnya 30 dikurangi 1, yaitu 29. Lalu untuk mencari derajat kebebasan dari JK perlakuan,
itu diperoleh dari JK total dikurangi dikurangi 1. Maaf, untuk ini derajat kebebasannya perlakuan itu diperoleh dari tadi kan ada 3 kelompok, maka N dikurangi 1, N-nya itu adalah 3 kurangi 1 itu 2. Nah, untuk yang sesatannya sendiri itu diperoleh dari JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Jadi 29 dikurangi 2 hasilnya adalah 27. Dan untuk mean square ini adalah RK jika di perhitungan manual tadi. 2,469 ini diperoleh dari JK perlakuan 4,938 dibagi dengan derajat kebebasannya yaitu 2. Untuk yang sesatan sama, untuk JK sesatan dibagi dengan derajat kebebasan diperoleh 0,027. Dan ini adalah F hitungnya diperoleh 91,949. Dan di sini ada nilai signifikan. Nilai signifikannya yaitu 0,000. Dan untuk hipotesis tadi, H0 akan diterima jika nilai signifikannya ini lebih dari nilai alfanya 0,05. Karena di sini signifikannya 0,00, maka ini kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. H0 tadi kan tidak ada perbedaan rata-rata berat dari ketiga jenis tanah ini. Nah, karena signifikannya ini kurang dari 0,005, kesimpulannya ada perbedaan rata-rata dari ketiga jenis tanah ini. Nah, di sini juga signifikannya 0,00, berarti H1-nya diterima. Litosol dengan andisol memiliki perbedaan rata-rata, begitu juga dengan litosol dengan regosol. Juga dengan andisol, litosol juga memiliki perbedaan, andisol ke regosol ke litosol, dan regosol ke andisol. Sekian analisis dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arinda. Nah, dari contoh permasalahan soal ANAFA 1 jalur tadi dapat diambil kesimpulan yaitu H0 ditolak, maka H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan berat dari ketiga jenis tanah tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah menghitung maupun salah dalam berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.